Baik, ahli ya. Tadi terkait dengan BB yang 19483 kodenya, yang papan cuci pengilasan itu DNA amel dengan DNA sentuhan ya? Iya. Yang keduanya sentuhan. Iya. Itu bisa apakah DNA sentuhan itu berupa jejak darah atau DNA? Kalau DNA sentuhan itu berasal dari sel kulit yang menempel pada tangan kita, yang menempel. Selain sel kulit kita juga keringat, seperti itu. Bisa bergantung tadi alat itu ada seperti apa? Iya. Nah, kemudian berkaitan dengan rokok. Kemarin Inapis juga sudah diperiksa di sini. Nah, apakah rokok yang diperiksa oleh lapor itu kondisi rokoknya apakah sudah menguning atau misalnya rokok yang baru yang masih kelihatan baru atau rokok yang sudah terpakai? Jadi dia ukurannya kan, kalau rokok itu bisa kita katakan panjangnya sampai 10 ya, kurang lebih 10 cm. Itu kurang dari 10 cm. puntung ya? Puntung rokok. Oke. Kemarin diperlihatkan juga ada asbak yang isi puntung rokok. Nah, ada benar SMP Revo, Black Scorpio, kemudian Evo Diplomat dan EC Double. Nah, ini mohon penjelasannya karena saya juga awam dalam hal ini. Apakah dalam pengetesan DNA seperti itu tidak dapat diketahui waktunya, misalnya DNA itu? Tidak dapat. Jadi kita itu ketika melakukan pemeriksaan DNA, yang keluar itu hanya berupa angka. Angka ini yang kami katakan alel. Jadi kita tinggal tentukan pada kodis A, atau misalkan kalau Bapak bisa lihat di googling itu kodis, itu ada 24, di kodis itu kalau munculnya misalkan 17 dan 15. Nah, 17 dan 15 itulah sebagai penandanya individu. Oke. Nah, kemudian yang ini yang 35 nih, yang tadi Majelis Hakim juga tanyakan, tapi saya ingin jelas sedikit. Ini profil DNA dari bercak darah pada karpet berasal dari lebih dari satu individu. Yes. Nah, itu salah satu individunya adalah Tuti Suhartini. Nah, itu yang lainnya selain bercak darah dari apa? Dari seperti usapan tadi atau? Tetap bercak darah. Oh, itu ada bercak darah. Iya. Jadi profil DNA dari bercak darah pada karpet berasal dari lebih dari satu individu. Iya. Itu bercak darah semua. Bercak darah. Bercak darah amel ada tidak? Tidak ada. Nah, darah yang lain misalnya. Darah yang lain individu laki-laki, dan itu sampai saat ini tidak ada yang cocok dengan pembanding yang kami terima. Oh, berapa orang di situ? Satu orang. Satu orang ya, satu individu ya. Iya. Nah, ahli sudah mencocokkan dengan sampel-sampel yang sudah terperiksa termasuk dengan terdakwa? Sudah. Tidak cocok. Tidak cocok. Kemudian, nah ini yang menarik. Satu helm warna kuning yang mana ini yang? Satu helm kuning. Helm. Helmnya seperti ini. Oh ya. Oh, itu sama yang ditunjukkan Vina ini. Iya. Atau dengan Vina ini dihubungkan tidak? Dengan kemarin Kalau Vina kebetulan tidak melalui kami, jadi kami tidak bisa bicara banyak tentang Vina. Jadi kebetulan ini helm ini temuan dari teman-teman Inapis Polres. Nah, karena ada di TKP dugaan mungkin pelakunya helmnya tinggal, jadi kita periksakan ternyata helm ini helm yang biasa dipakai oleh Yoris dan kadang juga dipakai oleh Amel. Kalau pernyataan dari penyidik, tapi kalau dari hasil pemeriksaan DNA, DNA-nya Yoris. kemudian DNA-nya dari Yoris. Iya, Yoris. Kemudian nomor 87, ini satu buah kaos hitam dengan abu-abu milik saudara Danu yang mana ini? Kita mohon izin Bajus. Ya. Pak Jaksa kaos hitam. Kaos hitam lengan abu-abu milik saudara Danu. Ada 598. Ayo dibantu Mas, bantu Mas. Sambil bertanya juga boleh Pak. Ini sambil menyanyi. Itu di dalam keterangannya
terdapat bercak darah dari 2 individu berjenis kelamin laki-laki yang tidak dapat ditentukan karena ketidakhadiran pembantu. Ya. Apakah ini sama dengan yang tadi yang karpet? Tidak sama, Beda lagi. beda lagi. Jadi di karpet satu ada DNA asing, Iya. kemudian di kaos Danu ada 2 DNA Iya. asing. Ya. Kalau kaosnya Danu ini yang saya tahu ya Pak ya, ini hasil sitaan penggeledahan kamar. Jadi saya tidak bisa, kalau berdasarkan BA sita, disita dari Danu. Tapi kalau kepemilikan yang biasa dipakai Danu atau bukan, saya kurang tahu Pak. Seperti Ya, cuman di dalam keterangannya ini ada seorang yang dapat satu buah kaos hitam dengan abu-abu milik saudara yang nomor 87 ya. Jadi di karpet ada DNA asing, di baju itu ada DNA asing. Berarti Betul. ada 3 DNA asing. 2 dong. Karpet sama, oh sampai papan penjelasan, ya. Iya. Kan dalam kaos itu ada 2 orang. Ya, dari 2 kaosnya Danu terdapat 2 orang, lebih dari. Dari Ya. kaos Danu ada 2 orang. Kemudian dari karpet ada 1 orang. Ya, betul. DNA asing. Ya. Sebuah penyelidikan. Iya. Kaos warna hitam. lengannya tanggung. Ya bukan lengan pendek, lengannya tanggung. Hitam. Sambil jalan ya? Iya, sambil jalan, silakan. Susap di 125 nih, nomor 125 BB 702. Susapan darah pada lubang langit itu maksudnya terbawa terbentuk garisan seperti lewat jari atau apa namanya? Oh ini bu. Iya. Oh. Ada 2. Bu bisa ditunjukkan sebelah mananya bu? DNA asing. Ya, silakan. Kalau kan dibawa ke atas. Di atas ini Bu. Oh ini satu DNA asing ini di lengan kiri. Bercak darah, di mana bercak darah ini terdapat lebih dari 1 individu. Profilnya laki A, jenis kelaminnya laki-laki. Tidak. Kalau kami menandakan dia positif ada bercak darah, kami limpahkan. Ya. Sebelah ini lengan Nah, kiri. Seperti ini kita bunyi ternyata dia bercak darah. di lengan kiri ada 2 titik ya. Ya. Nah, termasuk di dalam 2 titik itu ada 2 daerah asli itu Bu. Ya. Kemudian susapan darah pada lubang langit. Nah ini darah. Apakah bentuknya seperti apa ya Bu ya? Kita pegang darah kemudian Saya kalau untuk di lubang angin karena dia agak tinggi, saya jujur saya kurang lupa bentuknya Pak. Tapi waktu itu saya minta tolong penyidik karena saya tidak mau manjat, itu kan harus manjat pakai tangga ya. Saya minta tolong penyidik saja yang usapkan. dari situ ada profil DNA Amel. Iya, profil DNA Amel. Jadi terbawa lah. Iya. Bukan seperti cipratan seperti parabola tadi bukan. Kalau cipratan parabola tidak mungkin pada 1 titik Pak. Ini, Banyak. ya kalau parabola banyak. Kalau ini kemarin tuh hanya satu. Saya agak lupa bentukannya. Nah, kemudian ini tadi dalam bercak darah ini memang ahli menemukan DNA dari bercak darah di bagian depan, tidak di lantai depan misalnya. Teras depan. Teras depan untuk bercak darah yang kita temukan tuh profil DNA-nya Bu Tuti. Tapi itu pun di pintu. Kalau di teras karena kita juga datang 10 hari setelah kejadian, itu kan udah banyak orang yang lalu lalang. Nah, untuk teras depan itu kita tidak melakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena jejak orang yang lewat-lewat itu sudah memindahkan dari 1 titik ke titik-titik yang lain. Seperti itu, Pak. Bu, kalau misalnya sebelumnya kan ini saya lihat BAP-nya itu 24 bulan November tahun 2023 ya. Iya, BAP. Dibuat dalam sebuah berita acara. Iya. Waktu penyidikan di Polres Subang dibuat berita acara seperti itu. Berarti Waktu penyidikan ini berita acara kita. Iya, berita acara pemeriksaan lab. Jadi kalau ketika kami TKP, kami melaporkan hasil TKP kami ke pimpinan, hanya intern kami. Tetapi ketika kami mau mengeluarkan produk kami yang memiliki kekuatan secara hukum hanya BAP. oh, jadi dalam bentuk BAP. Iya. Di Polres, tapi di BAP ini disampaikan juga Bu yang informasi yang ini. Kita sampaikan tapi kan melalui Polda.
Karena itu 24 November 2023 karena kalau nggak salah kasusnya ditangani sama Polda. Ya berarti sebelumnya ibu tidak pernah meneliti ya? Apanya? Awal-awal. Tapi kan kalau lihat surat tugas bu, itu kan tahun 2021 ya? Iya. Nah, tahun 2021 tetap hasilnya kapan itu keluar yang ini? Yang 2021 itu kita ada 3 produk, Pak. Ya. Yang pertama itu dengan nomor labnya 3459. Sama bu hasilnya? Sama. Yang kedua? Kemudian yang kedua itu produknya nomor labnya 3768. Yang ketiga itu produknya 4583. 4583 ya, karena Ya. begini, kan kemarin ada Inafis yang Polres Subang, Ya. kan? Kemudian Inafis Polda Jawa Barat juga dihadirkan. Nah, makanya saya lihat ini BAP-nya kan tahun 2023, apakah Ya. sebelumnya juga hal ini sudah tersampaikan ke Polres Subang atau belum, gitu maksud saya. Seingat saya di tahun 2021 itu pernah sama kasat yang lama. Cuman diambil alih ke Polda, jadi Polda memakai yang terbaru. Mereka menambahkan pertanyaan-pertanyaan. Oh, jadi menambahkan Iya. baru sehingga dibuat BAP baru. Iya, BAP baru. Nah, kemudian ini Bu, kalau Ibu kan datang ke TKP setelah berapa hari? Berarti 10 hari ya? 10 hari setelah kejadian. Nah, Ibu meneliti foto-foto tidak, Bu? Foto-foto yang berubah, foto-foto yang Inafis hari pertama tanggal 18, kemudian Inafis Polda Jawa Barat, dan foto-fotonya Ibu pelajari tidak, Bu? Kami waktu itu tim didampingi oleh Inafis Polres, bukan Polda. Polda ya? Iya. Jadi dari foto-fotonya ya, ketika kami datang kan genangan air yang di mana namanya genangan rumah itu awalnya kalau berdasarkan ceritanya Nafis itu basah. Ketika kita datang sudah mengering. Seperti itu ada perbedaan. Ya foto-fotonya kita pelajari, tetapi kan mereka juga sudah mendatangi TKP pertama kan. Mendatangi pertamanya TKP, saya tanya barang bukti yang sudah Bapak sisihkan apa saja seperti itu. Dan itu juga kita lakukan pemeriksaan. Seperti diperlihatkan di sini di persidangan ada video, kemudian ada bekas seretan darah di pintu belakang. Iya. Periksa tidak Bu itu? Kami periksa, itulah yang di dapur. Yang di dapur. Dapur menuju dan gudang. Dari dapur menuju ke arah gudang. Iya. Nah, kalau itu DNA-nya milik siapa dari Bu Tuti. Bu Tuti? Kalau dari genangan di luar itu ada DNA milik Anda Bu Tuti? Tidak ada Bu Tuti. Bu Tuti semua. Ya. Nah, kemudian pernah diperlihatkan juga Bu, dari di persidangan ini berkaitan dengan ketika ada jenazah dikeluarkan gitu. Apakah selain pecah darah, ditanyakan juga apakah tidak ada petunjuk lain gitu waktu selain pecah darah gitu. Maksudnya gimana Pak? Ya, sidik jari misalnya. Kalau sidik jari bukan kompetensi kami Pak. Oh, Makanya yang turun pertama TKP itu kan teman-teman dari Inafis Polres. Karena mereka mencari jejak sidik jari dulu. termasuk sidik jari dia. Iya, sidik jari. Nah, kemudian karena waktu itu kami belum dipanggil, jadi teman-teman dari Inafis juga mengamankan barang bukti yang sebisa mungkin mereka amankan. Seperti itu. Itu lagi sebenarnya soal Ya, saya izin melanjutkan mulia, singkat saja. Ahli kan sudah periksa juga beberapa sampel DNA kan dari beberapa orang yang terkait dalam perkara ini. Ahli juga menemukan adanya bercak darah DNA ASI, baik yang ada di baju salah satu terdakwa. Nah itu sesuai dengan keahlian ahli. Kalau ditemukan misalnya, memang faktanya ditemukan dalam satu perkara itu ada DNA ASI yang tidak ada pembandingnya. Iya. Kalau boleh hasil dari pemeriksaan ahli, kalau misalnya ditemukan itu seperti apa hasilnya secara keilmuan ahli? Kalau boleh misalnya disebutkan kesimpulannya apa kalau misalnya ada suatu kajian penemuan sesuai dengan fakta dan di lapangan itu kesimpulan terhadap DNA ASI yang tidak ada pembandingnya itu seperti apa sesuai keahlian? Jadi di kesimpulan kami hanya mengatakan atau menuliskan
bahwa profil DNA yang kami temukan dari bercak darah berasal dari lebih dari satu individu. Nah, kami tidak bisa mengatakan lebih dari satu individu siapa saja karena tidak ada pembanding, karena bukan tidak ada pembanding, karena tidak ada kecocokan dengan pembanding yang telah kami terima. Apakah bisa disebutkan karena tidak ada pembandingan yang diterima, berarti pemilik DNA asing itu diduga ada di sana tetapi bukan bagian dari yang sudah diperiksa ini? Iya. Seperti itu? Iya. Cukup ya mulia. Ya. Melanjutkan yang ini memang penasaran majelis. Berkaitan tadi, apakah saran tadi ya? Tadi saya sebelumnya sudah diperiksa juga ahli forensik ya, Dr. Hasri di sini. Siap. Nah, katanya memang beliau juga mendengar dalam paparan ketika pakar rapat lah pada saat itu, Iya. paparan bahwa ada lebih dari satu individu DNA asing lah ya. Iya. Dan ketika diperiksa itu tidak cocok dengan DNA yang sudah ada sebelumnya, termasuk Betul. dengan terdakwa. Betul. Apakah dalam rapat itu disampaikan tidak dalam penyidikan bahwa ini ada peluang pelaku-pelaku lain DNA Sudah kami sampaikan, dan yang telah dilakukan penyidik dari tahun 2021 sampai tahun 2022 kami masih menerima pembanding orang-orang yang dicurigai. Jadi barang bukti yang telah kami periksakan sejauh ini berjumlah 200. 200 itu tidak hanya hasil sitaan dari penyidik, tapi mereka juga mengikuti orang-orang yang dicurigai seperti itu. Tetapi ya faktanya tidak cocok juga dengan DNA yang ada di karpet ataupun yang ada di bajunya Danu, itu juga tidak cocok. Cukup majelis dari kami. Apa jadi silakan? Ali juga melakukan uji DNA dari 2 buah jaket. 2 buah jaket, iya. Apakah seperti yang Ali lihat itu jaketnya Iya. warna merah? Tapi kondisinya saat itu basah. Basah. Iya, karena saya tanyakan kepada penyidik posisi jaket di mana, di kamar mandi. Ada posisi jaket itu di kamar mandi dan jaket itu, ya. Jaket merah ini. Nah, itu Ali posisi basah itu udah disita sama penyidik, artinya asalnya dari penyidik. Disita oleh penyidik. Disita oleh penyidik. Nah, kemudian yang maksud Ali bercak darah di jaket merah itu posisinya di mana? Ali ingat? Apakah Ali ingat? Ada Ini di ditemukan depan, oleh samping. penyidik. Oh, Jadi kalau dia posisi basah, itu udah otomatis mengkontaminasi atau mengenai semua. Seperti itu. Jadi seluruh jaketnya basah semua. Iya. Mungkin. Baik. Nah, ini saya sedikit ilustrasi ya. Kalau darah yang nyiprat, ya, dari air ya, dan air itu asalnya dari benda yang ada darahnya terus dicuci di situ, nyiprat ke baju saya misalkan, itu tidak bisa diketahui hasil DNA-nya. Kalau untuk benda yang sudah terkena air, apalagi konsentrasi airnya lebih tinggi daripada darah, bisa. Tidak dapat dilakukan tidak dapat ditemukan lagi DNA. Tapi kalau misalkan darah dari pekat tadi, kemudian saya usap pakai tisu basah atau air atau tangan, Ya. nah itu masih bisa Masih deteksi. bisa, karena darah duluan menempel. Ya, Ya kan? Bukan darahnya telah terkena air baru menempel, tapi darah duluan menempel baru Oh, dibersihin. berarti kalau darah nempel duluan, walaupun itu diusap nanti Ya. sama yang basah. Kecuali nggak bisa. dicuci ya, dicuci yang benar-benar air terus mengalir. Nah, itu kemungkinan rusak. Tapi kalau Oke. cuma diusap seperti ini masih bisa. Masih bisa. Tapi kalau asalnya dari air tadi yang basah Ya. nempel nggak bisa. Iya, nggak bisa. Tapi kalau dari asalnya darah pekat tadi, Ya. udah kita usap dan cuci sedikit, Itu bisa. masih bisa ya. Cukup Pak. Silakan Pak. Satu lagi. Apakah ada perbedaan nggak, misalnya saya melukai ahli dengan jarak dekat, kemudian darah itu langsung kena baju saya. Hasilnya misalnya di tes DNA memang DNA ahli, tetapi misalnya saya melukai ahli, tapi luka itu nempel dulu misalnya ke meja. Nah, darah itu nempel dulu ke meja, kemudian
secara tidak sengaja misalnya kena baju saya. Kena baju. Kena baju. Oke. Hasilnya kan sama kemungkinan Oke. besar, tetapi apakah bisa ditentukan apakah itu cipratan darah langsung atau cipratan darah yang sudah tidak langsung? Ini membahas baju ya Pak. Jadi seperti ini. Tadi dari awal saya jelaskan kalau pemeriksaan DNA itu tidak bisa menentukan proses penempelan. Jadi mau dia melukai dulu, darah itu nyiprat ke bajunya atau terkena oleh benda, itu istilahnya sentuhan kedua ya. Kalau misalkan dari orang, objek, orang, nah itu kita tidak bisa mempelajari. Dari profil DNA itu tidak bisa menentukan. Hanya saja kalau pada baju ini kami jamin ini dari darah, bukan dari darah yang sudah terkena air. Seperti itu. Tapi apakah itu darah langsung dari Itu tubuh? kita tidak bisa. Tidak bisa tentu. Iya. Cukup yang mulia. Saudara saksi ya, apa ahli? Saudara pada saat tadi katakan mengecek rambut juga. Iya, Nah, tadi saya katakan yang bisa hanya akar. akar rambut Jadi kalau potongan rambut tidak bisa. akar ya. Iya. Nah, apakah di TKP maupun hasil pemeriksaan memperoleh? Ya, kami memperoleh rambut itu di plafon mobil, di mobil sama di helm. Tapi itu pun saya rasa karena kami mengamati, karena kan kalau mengamati rambut itu harus menggunakan mikroskop, Pak Hakim ya. Nah, pada saat ke TKP kan tidak membawa mikroskop, jadi kami ambil cuplik saja, kami simpan di dalam amplop, kemudian kami lakukan pemeriksaan secara laboratorium. Setelah kami periksa, memang rambut itu tidak akar. Jadi kemungkinan itu dari rambut yang patah, rambut patah. Iya. Jadi tidak bisa juga terdeteksi rambut siapa, Tidak bisa. Tidak bisa. Baik. Cukup. Penjelasan cukup. Ada lagi mau disampaikan? Siapa tahu? Tidak ada, cukup. Tidak cukup ya. Dari penasihat hukum ada yang mau sampaikan? Sedikit Aha. tadi menyambung pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya. 1 tahun yang lalu ini kami bahas juga ya, jadi bahwa Dr. Hasib pernah membahas masalah kasus ini di podcast di Deddy Corbuzier. Mungkin saksi pernah mendengar atau melihat? Saya tidak nonton. Ya, intinya begini, ada disampaikan oleh Dr. Hasri bahwa ada DNA asing yang tidak ada pembandingnya, tapi disarankan untuk mengecek ke keluarga saudara dari ibu. Ya. Apa maksudnya itu? Jadi pemeriksaan DNA itu banyak manfaatnya, Pak. Jadi pemeriksaan DNA itu untuk identifikasi individu, kemudian untuk kesehatan, kemudian untuk pemeriksaan kita ini berasal dari keturunan mana, nenek moyang kita itu bisa. Cuman saat ini pemeriksaan yang dilakukan di Puslapor itu pemeriksaan DNA untuk identifikasi individu. Iya. Identifikasi saja ya. Iya, identifikasi individu. Adapun kalau untuk identifikasi keturunan itu hanya tinggal membandingkan, ini biasanya pada kasus paternitas untuk mengetahui keabsahan seorang ayah atau ibu, ya kan? Nah, itu kita tinggal bandingkan. Tetapi kalau untuk melakukan pemeriksaan keturunan dari siapa itu berbeda dengan metode yang kami gunakan. Oh, beda ya. Beda metodenya. Jadi yang disarankan itu kan ada saran dari Dr. Hasri kepada penyidik dan sudah disampaikan katanya di rapat bahwa itu harus ada DNA asing yang diperiksa. Iya. Apakah pernah dengar ada pemeriksaan lanjutan dari situ? Tahu Ada tidak? tindak lanjut itu? Tidak. Cukup aja. Tidak, itu tidak ada lanjutan atau tidak tahu, saudara? Setahu kami kan pemeriksaan DNA hanya bisa dilakukan kalau di kepolisian antara Puslapor atau lab DNA kepolisian yang ada di Cipinang. Di kami tidak ada pemeriksaan lanjutan, Pak Hakim. Jadi saya tidak mengetahui di luar dari Di luar Puslapor. dari, oke. Ya, Cukup aja. Cukup ya? Baik, ada lagi yang mau sampaikan, Bu? tidak ada. Pak. Tidak ada lagi ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Siap. Tapi nanti mohon maaf, ya Ibu hadir lagi untuk perkaranya Danu, ya. Oke. Oke. Kira-kira belum tahu. Kira-kira tanya Pak Jaksa. Ya. Kalau Siap. kami untuk Ibu sudah cukup, tinggal perkara Danu, paham Bu ya? Karena ini 2 berkas. Siap. Oke ya. Terima kasih. Silakan.
Silakan Bu. Ya, baik.